hasil laporan-laporan itu sudah GMTD yang melakukan pemagaran. Tapi GMTD-nya berdalih. Ya, karena saya tahun 2011 diserobot dengan GMTD. Lokasi di mana? Tanah kami di Metro Tanjung Bunga, sejajar dengan Rumah Sakit Siloam yang ditutup sampai hari ini, ditutupi. Kami tidak dikasih jalan untuk jalan masuk di lokasi kami. Makanya saya sangat menderita. Untuk luasnya kurang lebih 10.000 meter. Jadi Itu dari sejak tahun berapa kita miliki, tahun Bu? 2011 saya ditutupi jalan sampai hari ini. Dan perbuatan GMTD sangat tidak kemanusiaan. Saya sangat tertekan, Pak, sejak itu. Selama ditutup itu, Bu, apakah ada upaya-upaya yang pernah dilakukan Ibu sebelumnya dengan GMTD? Ya, memang dia rencana mau membeli dulu. Kita sepakat kita jual 20M seluas itu. Tetapi di belakangan ini tidak dia pernah menempati janjinya. Dan di belakang waktunya itu tertutup selama ini. Saya pernah melapor di Poltabes tahun 2012. Terus hasil laporannya, Bu? Laporannya katanya Najamia dia sudah beli sama Ibu Haji Najamia. Terus Ibu, bukti hak kepemilikannya Ibu terhadap tanah itu apa-apa, Bu, buktinya kita bawa saya punya ini? Oh ya, karena saya semua ada bukti-bukti semua, ada surat-surat semua dari pemilikan, ada surat ukur, SHN. Ya masih surat ukur, Pak. Karena itu pada waktu itu kan dia tutup semua, biar kita mau urus surat-surat tidak bisa masuk, karena dia sudah tembok. Apakah diindikasikan ada mafia tanah di dalam situ, Bu? Ada. PT GMTD termasuk Erwin Gosali. Dia sangat menyakitkan itu, Pak. Biasa saya ke kantornya bawa surat apa, tapi tidak pernah dia tanggapi. Sembunyi atau apa macam-macam saja alasannya. Jadi pada tahun 2013 saya lapor Ibu Najamia. Saya punya lokasi 50x200. Apakah tidak pernah dilakukan mediasi dengan pihak GMTD? Pernah dia mau beli, dia kasih saya tanda jadi 1M, dia bawa ke rumah ini. Kapan itu? Rumah saya. Tahun Yang 2014. Dia bilang 2 minggu itu saya sudah selesaikan. Padahal bohong sampai hari ini tidak pernah, Pak. Dia tidak selesaikan. Itu Ibu yang dibalik ya? Dibalik bahwa Ibu? Iya, dan juga pada baru-baru ini saya melapor, saya mau kasih kembali uangnya yang 1 miliar. Bahan dia tutup balik saya, semua pakai BB-nya Ibu Najamia. Orang lain dia menuduh saya sampai saya ditahan 2 kali, Pak, di pengadilan negeri dengan pengadilan tinggi. Makanya saya mohon kiranya bapak-bapak polisi bisa membantu keadilan di mana. Apakah memang ada oknum-oknum kira-kira ya? Diduga ada oknum yang bermain di dalam kasus Tidak, ini? GMTD sendiri, termasuk Erwin itu, Pak, jauh. Baru ini dengan Kuncoro, pintu yang kecil-kecil biasa kita teman-teman langgar di situ. Ibu Teresia Tumengkol, 72 tahun, seorang warga Jalan Cendrawasih pemilik tanah seluas 10.085 meter persegi, yang mempunyai surat ukur dan akte jual beli, mengaku kesal. Saya punya pengacara
Pasalnya jalan pintu keluar masuk miliknya diduga ditutup oleh PT GMTD Rumah Sakit Siloam Makassar, Sulawesi Selatan. Didampingi tim pendamping dari sejumlah ormas dan LSM diantaranya, Poros Rakyat, FAKK, APMI, Bin Projamin, Kasera menggelar konferensi pers di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso, Makassar, Sabtu tanggal 30 April tahun 2022. Saya sangat menyakitkan, saya betul-betul Pak. Saya tidak tahu apa yang saya mau lakukan karena saya percaya dia semua tahu di situ lokasi. Makanya memang saya yang punya, kenapa saya bisa ditahan. Nah dia juga saya harap dia. Di atas lahan seluas 10.085 meter persegi sejak tahun 2011. PT GMTD diduga menyerobot tanah milik Teresia yang terletak berdampingan letak tanahnya dengan RS Siloam dan PT GMTD Makassar, kata Ibu Teresia Tumingkol. Menurutnya, kepemilikan tanah seluas 10.085 meter persegi ditegaskan juga saat Hajna Jamiah Muin diperiksa polisi. Beliau mengakui benar sudah menjual tanah kepada PT GMTD berdasarkan PPJB tanggal 6 September tahun 2010 itu, seluas tertulis kurang lebih 10.000 meter persegi. Tapi tanah yang dijualnya adalah tanah milik Hajna Jamiah Muin sendiri, tidak termasuk tanah milik Ibu Teresia Tumingkol. Ini surat utuh dari BPN sejak tahun 99. Tanah Ibu Teresia itu dia terdiri dari 5.000 Iya. 25 kali 200 tambah 25 kali 200. Itu sudah dilakukan pengukuran resmi oleh BPN Kota Makassar. Dan luas hanya 7.662 meter persegi. Dan sudah terbit sertifikat HGB 20.018 dengan surat ukur nomor 00617/2013. Olehnya itu, karena Hajna Jamiah Muin terbukti tidak bersalah, maka polisi mengatakan bahwa PT GMTD lah penyerobot tanah Teresia ini. Jadi polisi memberikan solusi kepada PT GMTD bahwa jika benar menginginkan tanah Ibu Teresia Tumingkol itu sebaiknya dilakukan pembelian. Ujar Teresia saat konferensi pers. Melihat kasus yang dialami Ibu Teresia Tumingkol ini sudah lama. Jadi kami dari beberapa lembaga sangat prihatin kondisi yang terjadi di Kota Makassar, khususnya di Tanjung Bunga itu terjadi kezoliman yang terjadi karena adanya mafia tanah yang tidak ditindaklanjuti oleh pemerintah setempat baik dari kepolisian. Untuk itu mudah-mudahan hasil konferensi pers hari ini beberapa pejabat-pejabat yang ada di Sulawesi Selatan baik di Kota Makassar melihat bahwasanya ada terjadi mafia tanah di Kota Makassar yang sampai sejauh ini tidak disikapi sebaik mungkin, tidak dilakukan mediasi kepada teman-teman baik pemilik atau pihak yang mengklaim tanah. Tentunya sama halnya generasi-generasi yang prematur itu ada. Makanya di negara Republik Indonesia ini tidak boleh ada kemudian sejajar dengan merah putih, tidak boleh. Apabila ada kepentingan politik atau kepentingan apapun yang sudah di atas lebih daripada merah putih, selesai bangsa. Itu saja menjadi harapan saya. Mungkin pandangan umumnya bahwa saya melihat bahwa Ibu Teresia ini teraniaya, tersalimi, dan tentu saya terpanggil dengan hal ini. Karena saya melihat tadi bahwa ada tindakan-tindakan kekerasan kemanusiaan yang dilakukan oleh pengusaha atau penguasa yang tentunya kami hanya menduga kepada siapa, tapi kita tidak tahu seperti apa bentuknya. Yang jelasnya Ibu Teresia ini tersalimi dan merasa sakit, dan ya tentu kami di sini terus menjadi garda terdepan untuk mengawal persoalan ini, karena kami anggap bahwa tidak boleh hal ini terus bergulir sampai lama, karena ini sudah sangat lama. Sekian mungkin dari saya. Rumah Sakit Siloam. Tahun berapa itu? Dibakar tahun 2011. Iya. Ya. Tapi apa dasarnya melakukan pemekaran itu?
Karena itu kita tidak jelas, dari Ibu Tresianya tidak jelas, maka itu melapor. Jadi setahu Bapak ini yang pagar ini siapa? Belum tahu siapa. Kalau dari hasil laporan-laporan itu sudah GMTD yang melakukan pemagaran. Ya. Tapi GMTD-nya berdalih berdasarkan PPJB 6 September 2010 sudah dia beli itu tanah dari Ibu Haji Najamia. Ya. Nah, tetapi tanah yang dibeli dari Ibu Haji Najamia di dalam PPJB tertulis memang kurang lebih 10.000. Itu nanti kan hasil ukurnya itu yang berwenang mengukurnya BPN. BPN sudah ukur hanya diperoleh luas 662. Hanya itu tanahnya, tapi GMTD-nya ini memagari melebihi dari objek perjanjian dan selalu ngotot berdalih seperti itu selalu. Nah, maka dari itu waktu Ibu Tresia ada membuat sebuah laporan nomor 3155, di sana GMTD-nya menempatkan keterangan palsu di situ. Dia tetap berdalih kembali bahwa sudah beli dari Ibu Haji Najamia berdasarkan PPJB 6 September 2010. Sedangkan pada waktu itu sudah keluar putusannya. Ibu Haji Najamia sudah mengatakan bahwa objek dari PPJB itu tidak termasuk tanah Tresia. Tresia adalah di samping saya. Dari surat A2 yang dikeluarkan oleh polisi karena tidak terbukti dihentikan penyidikannya, itulah yang menjadi kebanggaannya GMTD. Itu dia ada tuangkan dalam surat somasi dari pengacara Ibu Tresia yang lalu. Dia jawab bahwa buktinya sudah dilapor, tetapi ternyata dihentikan penyidikannya, berarti tidak terbukti dia penyerobot. Nah, inilah kebanggaannya dia, sehingga PPJB itu dia gabung dengan serangkaian surat-surat hasil kemenangan putusan-putusan di pengadilan yang perkara dari pembatalan PPJB-nya Ibu Haji Najamia. Nah, itu dia bawa ke pengadilan sebagai bukti alas haknya, sehingga dengan bukti alas hak itu dia manipulasinya ingin merampas tanah Ibu Tresia secara hukum dengan cara melawan hukum. Dan perbuatan itu berdasarkan dari adanya instruksi Presiden Joko Widodo pada tahun 2018, sehingga Kementerian ATR BPN sudah membuat satu peraturan, ada satu buku petunjuk pencegahan dan pemberantasan mafia tanah. Nah, dari sana dalam bab 3 poin F nomor 1, di situ ada dijelaskan bahwa salah satunya adalah kurang lebih bunyinya begini. Ada upaya melakukan perampasan hak yang dilakukan secara di pengadilan berdasarkan surat-surat yang dianggap benar, sehingga jika keluar putusan berdasarkan putusan itulah yang dimohonkan hak ke ATR BPN. Jadi cara ini yang dilakukan oleh PT GMTD. Nah, jadi cara-cara itu sudah terkurung dalam tindakan-tindakan mafia tanah. Selain itu dari kejadian-kejadian yang terjadi selama ini memang sangat kejam. Itu betul-betul sangat melanggar hukum, karena pemilik lahan diminta kembalikan uang pajak, kemudian diusir dari lahan miliknya, diusir dari tanah miliknya sendiri. Itu saya kira sangat luar biasa ini perbuatan PT GMTD. Dan ada terjadi peristiwa 29 Maret tahun 2022, Maret yang kemarin. Nah, itu secara tiba-tiba si GMTD-nya dipimpin oleh Bapak Erwin Rosadi membawa massa ke lokasi, di mana di situ ada pintu kecil yang biasa penjaga tanah lewat situ keluar masuk, itu ditutup paksa. Kemudian papan-papan bicara dari Ibu Tresia juga ditutup paksa oleh PT GMTD yang dipimpin dengan Erwin Rosadi dan melaporkan seperti itu. Tetapi mereka mengacu dengan adanya putusan pengadilan tinggi. Ada putusan pengadilan tinggi bahwa sudah berkekuatan hukum tetap. Nah, waktu kejadian itu Ibu Tresia sama sekali tidak tahu bahwa keluar putusannya. Ternyata
pengacara dari Ibu Teresia yang berkhianat. Dia tidak menyampaikan bahwa sudah keluar putusan, sedangkan itu kan ada masa tenggang sekitar kurang lebih 14 hari orang harus melakukan kasasi. Ini sampai habis masanya tidak ada kabar. Jadi benar-benar tidak tahu sama sekali. Selanjutnya untuk antisipasi itu Ibu Teresia melakukan PK. Dan PK-nya sudah ada, sudah diterima. Oh, sudah diterima. Iya. Jadi langkah-langkah apa lagi yang akan dilakukan untuk supaya bisa melakukan melewati jalan itu? Ya, ini bisa dibedakan antara yang di pengadilan. Yang di pengadilan tidak apa-apa, dia tetap berjalan. Tetapi Ibu Teresia harus mendapatkan akses jalan, di mana itu memang harus. Itu merupakan satu hak sosial bagi masyarakat, seperti itu. Dan juga yang ada di pengadilan sekarang itu, kami dari BIN Projamin sudah melakukan keberatan. Kami protes tentang aduannya. Ada surat kami di Polrestabes. Sampai hari ini juga Bapak Kapolrestabes belum menanggapi. Kami juga tembus di Polda. Kemudian kami juga ada protes di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, bahwa tolong dilihat kembali ini hasil-hasil putusan, karena tujuan kami dari BIN Projamin kepada para penegak hukum sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, supaya jangan ada penegak hukum yang terlibat dengan perbuatan-perbuatan melawan hukum dari mafia tanah. Harapannya ke depan? Harapannya supaya Ibu Teresia bisa kembali mendapatkan akses jalannya, dan Ibu Teresia juga bisa kembali dia punya haknya seutuhnya, karena memang Ibu Teresia adalah pemilik sah dari lahan itu dengan berdasarkan surat-surat yang dia miliki, surat tanah memang ada seperti itu.